Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus Tuhan, dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas khotbah pada Minggu Reminiscere hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Marilah kita ikuti dalam hati kita. Saya akan membacakan untuk kita. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, ancaman, dan kesulitan, seringkali kita merasa rapuh, takut, dan cemas. Terkadang kita merasa seperti berada di tengah badai kehidupan yang tak kunjung reda. Apakah ada tempat yang aman di tengah semua itu? Ada satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam hati kita. Siapa yang bisa melindungi dan menyelamatkan kita di saat-saat penuh ketidakpastian ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 27 adalah sebuah lagu penghiburan yang menyatakan jawaban yang pasti. Tuhanlah pelindung kita. Mazmur ini ditulis oleh Daud yang sendiri menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Mulai dari musuh-musuh yang ingin menjatuhkannya hingga saat-saat penuh ketakutan dalam kehidupan. Namun meskipun segala sesuatu di sekelilingnya tampak rapuh dan terancam, Daud tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah merasakan apa yang Daud rasakan?
ketika masalah datang menghampiri, apakah kita tetap tahu di mana kita bisa menemukan pelindung yang sejati? Karena itu, marilah kita membuka hati kita dan merenungkan firman Tuhan dari nas khotbah hari ini yang mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan sebagai pelindung dan penyertaan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka dari nas khotbah ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Daud memulai mazmurnya dengan ungkapan keyakinan yang kuat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Cobalah bayangkan hidup kita tanpa terang. Ketika kita berada dalam kegelapan, segala sesuatu terasa menakutkan dan tidak pasti. Namun Tuhan adalah terang yang menyinari jalan kehidupan kita. Ia memberikan arah yang jelas dan memberikan rasa aman di tengah kegelapan dunia ini. Daud mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya sumber terang, tetapi juga keselamatan. Dalam dunia ini, kita bisa merasa terancam dan terkadang hidup penuh dengan ketakutan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk takut. Tuhan adalah pelindung yang lebih kuat daripada segala ancaman dan kesulitan yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih merasa takut dengan ancaman hidup? Atau sudahkah kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan sebagai terang dan keselamatan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua adalah Tuhan pelindung dari musuh. Melanjutkan ayat ini, Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Siapakah yang patut takut kepadanya? Apabila orang-orang jahat datang menyerang aku untuk memakan dagingku, musuh-musuhku dan lawan-lawanku, merekalah yang akan terjegal dan jatuh. Daud tahu bahwa hidup ini tidak lepas dari ancaman musuh dan kesulitan. Ia mengalami perlawanan dari berbagai pihak. Namun ia tetap percaya bahwa Tuhan adalah benteng yang tidak akan goyah. Bahkan ketika musuh datang menyerang, Daud yakin bahwa mereka yang datang dengan niat jahat akan jatuh. Karena Tuhan adalah perlindungan yang lebih kuat daripada segala sesuatu. Bagi kita yang hidup di dunia ini, kita mungkin tidak selalu berhadapan dengan musuh yang tampak seperti yang dihadapi Daud. Namun kita bisa merasa terancam oleh banyak hal, baik itu masalah pekerjaan, keluarga, atau kesehatan. Daud mengingatkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah benteng yang kokoh yang akan melindungi kita dari segala ancaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kembali pelajaran yang ketiga. Keinginan Daud untuk berada di hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kunyatakan kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan mencari Dia di dalam bait-Nya. Meskipun Daud hidup di tengah banyak ancaman dan pergumulan, satu hal yang paling ia inginkan adalah kedekatannya dengan Tuhan. Ia merindukan untuk berada dalam hadirat Tuhan, merasakan kasih dan perlindungannya. Tidak ada yang lebih berharga bagi Daud daripada tinggal dekat dengan Tuhan,
menikmati penyertaannya. Ini adalah panggilan bagi kita. Apakah kita juga memiliki kerinduan yang mendalam untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari? Apakah kita menganggap hadirat Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pelajaran yang terakhir adalah Tuhan menyediakan perlindungan dan penghiburan. Ayat-ayat berikutnya, Daud menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan menyembunyikan dia dalam naungannya pada waktu kesusahan dan akan mengangkat ke tempat yang aman. Daud berkata, Ia akan menyembunyikan aku di dalam kemahnya pada waktu kesusahan. Ia akan meninggikan aku di dalam batu karang. Tuhan bukan hanya memberikan perlindungan, tetapi juga penghiburan. Ketika kita merasa lemah dan dikelilingi oleh masalah, Tuhan menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk kita berlindung. Ia mengangkat kita dari kesulitan dan memberi kita pengharapan yang baru. Sama seperti sebuah ilustrasi ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu hari, seorang seniman terkenal sedang melukis pemandangan alam yang indah. Ia memutuskan untuk menggambar pemandangan pantai yang tenang dengan laut biru yang cerah dan ombak yang lembut. Namun, setelah beberapa jam melukis, seniman itu tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk mengganti gambarnya. Ia ingin melukis pemandangan yang lebih menggambarkan kenyataan hidup, yaitu badai yang mengamuk. Seniman itu mengubah latar belakang lukisannya menjadi langit yang gelap, yang penuh dengan awan dan badai, dengan ombak yang tinggi dan angin yang kencang. Di tengah-tengah badai itu, seniman melukis sebuah rumah kecil yang kokoh dengan cahaya yang hangat keluar dari jendela rumah itu, memberikan rasa aman dan perlindungan. Rumah kecil ini berdiri tegak meskipun badai mengamuk di sekelilingnya. Ketika lukisan itu selesai, seorang pengunjung yang melihat lukisan itu bertanya kepada seniman itu, "Mengapa Anda melukis rumah kecil yang seolah-olah dikelilingi badai dan kegelapan?" Seniman itu pun tersenyum dan menjawab, "Ini adalah gambaran kehidupan kita. Dalam hidup, kita seringkali dikelilingi oleh kesulitan, ketakutan, dan tantangan yang datang seperti badai. Namun, seperti rumah kecil yang kokoh ini, Tuhan adalah pelindung kita yang memberikan cahaya dan perlindungan. Meskipun dunia mengancam dan kehidupan penuh dengan ketidakpastian, jika kita berada dalam perlindungan Tuhan, kita akan merasa aman seperti rumah yang diberi cahaya di tengah badai yang mengamuk." Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti rumah dalam lukisan itu, kita mungkin berada di tengah badai kehidupan yang tak terhindarkan. Tetapi Tuhan adalah pelindung kita yang selalu menyediakan perlindungan dan penghiburan. Meskipun ancaman datang dari segala penjuru, kita bisa merasa aman dalam hadirat-Nya. Tuhan adalah terang dan benteng kita yang tidak akan membiarkan kita terjerumus dalam kegelapan atau kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana Tuhan melindungi kita di tengah-tengah badai kehidupan. Mempertegas bahwa meskipun keadaan kita tidak selalu sempurna, tetapi Tuhan tetap menjadi sumber perlindungan yang sejati bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau adalah terang dan keselamatan kami. Kami bersyukur
Karena dalam setiap badai kehidupan, Engkaulah pelindung bagi kami yang setia. Di tengah segala ketakutan, kesulitan, dan ancaman yang kami hadapi, kami tahu bahwa Engkau adalah benteng yang kokoh yang tidak tergoyahkan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan-Mu, untuk tidak terpengaruh oleh segala yang datang menghampiri kami, melainkan untuk selalu percaya bahwa Engkau ada bersama kami, memberikan kedamaian dan penghiburan. Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu dan menikmati hadirat-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.